Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sholatan tubalighuna biha hajabatikal haram wa ziyarata qabri nabika alaihi afdhalus sholati wassalam fi lutfin wa fiatin wa salamatin wa bulugul maram wa lalihi wa sahbihi wa barik wa salim. Alhamdulillah pemirsa, kita jumpa kembali di di acara Mutiara Iman MHTV. Ustadz jadi Pak Kabul ya gak tambah ngombe. Gak diombeni Pak Kabul kulu watuk. Meniran ngecebret. Dilema memang. Baik, saat ini kita akan nyoba bahas mengenai di antara niat haji. Jadi pemirsa sekalian, ini macam-macam motivasi awal. Motivasi awal orang kepingin haji. Ada juga terucap apa itu? Layo. Kuabe pengurus takmir wis kaji kabeh, aku durung. Lah iya, imam masjid kabeh iku wis kaji aku durung. Kalaupun pernah terucap begitu, kemudian kita harus belokkan lagi semata-mata mencari ridho Allah. Anda juga ya Allah, gelarnya sudah panjang, Profesor Doktor Insinyur Kabul. SH, MH, SE, Sarjana Dok. Esos, Sarjana Sosis. SPD, Sarjana Penuh Derita. Kurang situ gelarnya. Ya sekalipun daftar haji, kasih aja H. Haji tahun berapa? Enggak, ini H itu Hasan ini. Atau Husain ini. Ada kadang-kadang apa gelarnya, akademis sudah panjang. Senang sekolah. S1 itu sampai 3 jurusan, 3 wae kabeh. Ya Allah, seneng sekolah, sampai gelar ono 7 tak ijir. Tapi balik lagi, kalaupun kebikin gelar H tadi, balik kemudian semata-mata mencari ridho Allah. Ada juga loh, iku anak buahku, wis kaji, aku kasih, aku kabak, dorong. Nah, berusaha lagi, lurus lagi semata-mata mencari ridho Allah. Ada juga ini Pak Ustadz, Budi ini tolong jangan sampai nggak jadi berangkat karena adik-adiknya itu sudah haji semua. Karena gengsi, karena senior, karena sepuh. Berusaha, balik lagi lurus, semata-mata mencari ridho Allah. Atau karena faktor yang lain, ada juga niati, katanya dodolan rokok, nah itu bilang kok kadung apa di tanah suci, kemudian di bandara dirampas, kena pasal penyelundupan, baru tobat. Engkau kemudian diingatkan sehingga akhirnya dikasih peringatan, baru tobat. Ini berusaha lurus mencari ridho Allah, bukan karena dagang, bukan karena wisata. Ustadz ngelencer seluruh Eropa, tahu, cuma Mekah Medina ketelesut. Berusaha tetap mencari ridho Allah, sekalipun yang menghiasi macam-macam, ada juga utangnya akeh, miliatan, ratusan juta, akhirnya budak aja disengkana 36 juta. Ya Allah, tetap mencari ridho Allah. Kemudian khawatir dipidanakan, melayu ke tanah suci. Di Raudhah itu sampai kuat jam-jaman jaluk nang Gusti Allah. Wedi nang tanah air dipidanakan. Naudzubillah. Berusaha semata-mata mencari ridho Allah. Bingkainya lu itu dalam rangka mencari ridho Allah. Sekalipun di dalam mencari ridho Allah itu macam-macam. Apa? Ya tentu diantaranya menyempurnakan rukun Islam yang kelima.
Syahadat sudah, sholat sudah, zakat sudah, puasa sudah, haji. Bagi yang mampu, enak itu Islam itu. Tidak harus semuanya haji, bayangkan. Kotanya saja 1/1000, 1/1000. Jadi sampean semua ini yang sudah dapat nomor porsi itu mewakili 1000 orang. 1000 orang. Diwakili sekalipun nanti kalau sudah disetujui kuotanya Indonesia bukan hanya 205, 210, tapi 235.000. Karena apa? Penduduk Indonesia yang muslim sudah 235 juta. Jadi 1/1000-nya itu 235.000. Sekarang masih kuotanya 210.000 sehingga mewakili satu orang mewakili 1000 sekian. Ini berusaha ya Allah, amanah dari Allah, dipanggil oleh Nabi Ibrahim ini berusaha lurus diantaranya di dalam bingkai mencari ridha Allah, menyempurnakan rukun Islam yang kelima, wis mampu, walillahi ala nasi hijul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sudah diwajibkan siapapun di antara kita yang istitoah untuk berkunjung ke Baitullah untuk haji, rono ini untuk haji. Pemirsa sekalian, syahadat sudah. Sekalipun ya tentu perlu introspeksi, syahadatnya sudah betul enggak. Sholat tadi, sudah kita bahas di episode yang lain. Kemudian zakat yang biasanya orang-orang ini momennya ketika Ramadan, zakat fitrah sama zakat mal. Mestinya itu setiap kita dapat duit, lekas sisihkan. Engkau ada ngelompok akeman. Kemudian puasa Ramadan. Kemudian yang kelima itu yaitu melaksanakan haji bagi yang mampu. Yang zakat aja bagi yang mampu, haji bagi yang mampu. Jadi sebenarnya rukun Islam itu yang 3 itu seyogianya dilaksanakan. Baik itu syahadat, sholat, puasa, ya Allah. Enaknya Islam fleksibel, yang mampu mengeluarkan zakat, yang tidak menerima zakat. Haji juga kita bagi yang mampu. Sekalipun banyak di antara umat muslim ini, karena terobsesi, pahalanya al-hajju mabruru, laisa lahu sasaun ilal jannah. Tidak ada pembalasan haji mabrur kecuali surga yang seluas langit dan bumi. Bayangkan 36 juta berpotensi dapat Alphard, sambil lihat berpotensi dapat Fortuner 300 juta, berpotensi dapat macam-macam yang seluas langit dan bumi. Abah Tukiyat kemarin haji sudah 2 kali. Gabung saja Thayyibah Pesawat jika Anda kepingin ke Tanah Suci. Syukuran pemirsa masih setia menyaksikan, mendengarkan Mutiara Iman. Ini katanya masih bahas di antara niat haji. Tadi di segmen sebelumnya ya di bingkai dalam mencari ridho Allah. Itu menyempurnakan rukun Islam kelima. Di antara lagi dalam bingkai mencari ridho Allah itu apa? Yaitu tobat pemirsa. Ada niat haji itu tobat. Berapa banyak yang pengakuan dosa ke saya. Di ruang tamu saya, Ustadz gimana? Saya dulu itu senang minum-minum. Loh enggak apa-apa, saya juga suka minum. Masuk tak ombe dewi Pak Kabel gak tak kei. Lang waktu Maksudnya bukan itu, Ustadz. Ya Allah, minum-minuman keras, ya Allah. Padahal ya cair rasanya. Minuman keras sama nombe lo itu, padahal itu minumnya setan. Setan yang ngombe apa? Kata istrinya, itu ngakunya tobat, dibaleni lagi Pak Ustadz. Akhirnya kalau benar-benar tobat, masa minum sampai habis, di bonnya itu ketahuan di dompet, habis 2 kalau nggak 3 juta. Akhirnya diajak oleh istrinya ke bank. Kemudian apa? Niat tobat, sudah nggak akan minum-minum lagi. Kalau minum cari jus.
3.000, 4.000 lek jumbo 8.000. Murah maneh es tebu tapi waktu rek. Lek arek SD SMP wis kuat. Lek gerang-gerang ngene wedi watuk. Enak murah 1.000, 1.500. Watuke kok batiku. Gak sombot. Berusaha niatnya apa? Tobat ya Allah. Ada juga bukan karena minum. Mbak Ustadz, saya itu sholatnya rubuh gedang, dosa saya banyak. Berusaha. Nanti kalau nggak kuat pulang aja. Enggak apa-apa, kita semua bisa melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu. Karena pertolongan Allah. Sholat juga gitu, ya Allah. Rubuh gedang katanya. Nah, itu yang banyak kemudian ada juga itu karena wedoan. Karena perempuan, Ustadz gimana? Sudah niatnya tobat karena Allah sudah ditutup. Saya itu ricis saya terus. Saya itu dulu nemen bayangkan ya, Jawa Timur itu ada 38 kabupaten, sampean sebutkan kotanya, saya titen tempatnya, ya Allah. Pak Kari ternyata sing bau rekso itu. Padahal aku sing ngeruh paling banter Surabaya. Cara Bangun Sari ada jamaah, jangan salah pengertian BBU sate masa kelam, enggak, alhamdulillah enggak. Masa arek Surabaya ya roh. Ya Allah, sampai ada jamaah itu tahu titik 38 titik minimal di Jawa Timur. Subhanallah. Sudah tobat saya bilang begitu. Ada juga cerita sendiri saja. Saya itu pernah luar kota, pinggir jalan, gerimis-gerimis, langsung tak suruh masuk mobil. Ya Allah, tobat, Pak. Niatnya tobat, ditutup. Ada juga, ya Allah, laki-laki itu sahabat karib. Sama-sama haji, lewat pesawat. Saya itu sahabat karib, pakai nyekel duit itu. Diresepur, selawi gebrek dewe, gantian yang pegang bajunya, ya Allah. Tobat, bah, tobat, saya bilang gitu. Ada juga, ya Allah, sing pakai lem, semen gresik, sepeda motor, tobat, bismillah, tobat. No. Kemudian ada juga yang model seperti mobil goyang di Ancol. Naudzubillah. Jamaah ojo nemen-nemen boleh blongko suta ambek ustaz iku. Tobat, tobat ya Allah. Tobat. Itu diantaranya karena berbagai macam katanya molimo itu, ya Allah, molimo. Katanya wedoan, enggak apa-apa wedoan daripada lanangan. Tapi wedoan yang syar'i bojone dhewe. Aja angger pariono, ya Allah. Dititipkan di banyak wanita. Naudzubillah. Dan masih banyak yang lain. Kadang-kadang ketika kerja di kantor, ya Allah, terlibat KKN. Pengakuan dosa ke saya, Ustaz niki sing GONH, ambek gimana sih? Iki asli bayaran. Sing ceperan niku gak di daftar haji, macam-macam tobat. Makanya kita harus punya prinsip menjalankan perintah sebanyak mungkin dan menjauhi larangan Allah sebanyak mungkin. Biarlah masa lalu ditutup, kemudian buka lembaran baru. Tapi aja dibaleni maneh. Ya Allah, kalau kita lihat sejarahnya Sayyidina Umar bin Khattab, ya Allah. Ketika belum masuk Islam, ya Allah, sampai anaknya itu dipendam. Ya Allah, anak perempuan dosa, karena nggak bangga, akhirnya dipendam. Ya Allah. Tapi ketika masuk Islam, tobat, kemudian namanya terukir dalam sejarah. Lah kita kadang-kadang kecilik, kayak project Islam. Tapi Islami ya biasa-biasa saja ini. Podo Islami, singkur-singkuran. Sa RT Ustadz Limo, gak wawu kabeh, gak langgar dhewe. Naudzubillah ya Allah. Sing situ maju, sing situ jeles. Sing situ dadi pemimpin, sing liyane jeles. Sing situ mlebu mutiara iman, sing liyane neror. Telepon gelap. Sajane disyukuri itu. Ya Allah, berusaha tobat berbagai macam, ya Allah. Jamaah ini macam-macam. Bayangkan kalau kita ingat, ya Allah, sudah membunuh 99 orang. Kemudian sowan katanya tidak boleh. Dosanya kakean, tambah pateni mas. Jangkep 100. Kemudian di sana ada Ustadz Mustafa Bisri Iswid yang fleksibel orangnya.
Gak apa-apa, Gusti Allah itu Maha Pengampun, ini tafsiran saya aja itu. Gak apa-apa, Gusti Allah ngampuni sekalipun dosanya sebanyak buih di laut. Ndak apa-apa, saya bilang gitu. Ingat itu sejarahnya wanita PSK. Ya Allah, hanya gara-gara ngasih minum, tobat, masuk surga. Tapi aja salah pengertian melihat hadis ini, ayo anu balon barengnya marun kayak banyu. Tidak, maksudnya apa? Bahwa rahmatnya Allah itu lebih besar daripada azabnya. Allah Maha Pengampun, makanya tobat. Ya Allah, berapa banyak di antara kita itu kadang-kadang tobat nunggu tua. Berusaha secepat mungkin, bahkan tidak harus menunggu haji ketika kita khilaf, berusaha secepatnya baca istighfar, cepat-cepat tobat. Nabi Muhammad akhlaknya bagus sekali. Gabung saja Thayyibah Pesawat jika Anda kepingin haji. Syukran pemirsa, masih setia mendengarkan, menyaksikan Mutiara Iman. Jadi di episode kali ini kita coba bahas di antara niat haji, bahkan macam-macam tadi sudah saya sampaikan. Di antara lagi apa? Itu niatnya syukur kepada Allah, ya Allah. Dikasih seger waras, ya Allah. Dikasih tubuh yang sempurna, Mas Yojar ini kabel tambah lemu. Padahal kabelnya tambah lemu ya. Sesama pelemu dilandang saring mendahului. Mirip saya dengan istri ketika saya pegang gininya. Jadi bojoku podo lemune. Sebagai bentuk syukur, ya Allah, dikasih seger waras, enggak apa-apa, gemuk-gemuk sedikit, manis yang penting. Mau dimanis-manis daripada kuru marono terlibat narkoba, motone cekung. Ya Allah, bentuk syukur haji, ya Allah. Bentuk syukur kemudian apa? Bukan hanya dirinya, istrinya, anaknya diberangkatkan haji. Seperti Abah Kunto Hartono itu, istrinya, anaknya yang masih SMP didaftarkan haji. Sehingga nanti 2014 sama saya. Di samping orang tuanya, Bu Haji Sampurnawati, Abah Misnati sudah berangkat haji. Itu diantaranya syukur. Bahkan syukurnya gak cuma haji, lemes. Itu syukur pada Allah, dikasih rezeki nggak untuk sesuatu yang maksiat, tapi untuk haji, nggak cuma ngelencer ke seluruh penjuru Nusantara, tapi berangkat haji. Bukan hanya kemudian keliling Eropa, tapi juga haji. Ya Allah, bentuk syukur, dikei duit, mau duit berangkat haji. Kadang-kadang jamaah tiket diwawo duit sithik ana iku rabi maneh naudu bila muga-muga kula bareng niki pemirsa doakan ya saya itu satu aja sakno kok ngomong ngene-ngene ada wedi aku. Jere bojoku aja ngojoloki wong bojo loro cek gak ketularan aja loh. Doakan saya satu aja, saya juga termasuk suami-suami agak takut istri. DKI dibawa ke istri saya itu. Itu bentuk syukur, oh, ya Allah durung duwe omah, ana rabi maneh naudzubillah sunah Rasul dipilih sing enom. Berusaha sebagai bentuk syukur. Kemudian bukan hanya dirinya, istrinya, anaknya, ya Allah. Masih kecil, belum punya KTP didaftarkan sehingga nanti periode ke depan ini bisa berangkat. Sekarang daftar cukup KSK saja. Sehingga kalau daftar sekarang 2017, bagi pemirsa mungkin punya anak, cucu yang usianya 10 tahun, itu bisa diberangkatkan. Ingat bahwa berapa banyak orang ketika kaya raya, nggak sempat berangkat haji yang pada akhirnya getun. Pernah ada tamu itu dulu punya 2, 3 mobilnya, gak kepingin haji. Bareng gaya mocin ke rumah kepingin haji. Tempo hari alhamdulillah Ustaz, ketika saya pameran di situ, saya beli rumah betul, rumah itu mendasar. Kalau kendaraan relatif, dan motor mobil terrelatif, tergantung keperluannya, stylenya dan sebagainya. Rumah muda baru nanti haji.
Itu diantaranya. Berapa banyak diantara kita kadang-kadang lihat nomila 36 juta itu ada ono sing durung-durung pesimis. Ono juga sing ngomong murah, murah. Di tanah suci sering guyon murah ya apa gak murah 36 juta. Nikmat. Karena sadurunge soro, sadurunge hidup di Indonesia di tanah air itu biasanya amit bukan di tempat-tempat yang enak seperti Mas Ganang, Pak Kabul, tempatnya asik. Karena sarae sengsara membawa nikmat. Soro nyeblung kali itu leh. Ya Allah, kotor bermain kemudian berangkat haji sewenenge masalah. Sehingga 36 juta murah, murah, murah tergantung dari apa pembandingnya, apalagi kemudian berpotensi dapat surga seluas langit dan bumi. Di antaranya dalam bingkai mencari ridho Allah itu syukur, dikasih kenikmatan, dikasih rezeki, gak ditumpuk-tumpuk beli tuana, gak ditumpuk-tumpuk beli kos-kosan, beli kendaraan, tapi untuk haji, tapi balik lagi yang ikhlas, jangan karena gengsi, jangan karena apa itu, oh iku iso aku ya iso, lek positif enggak apa-apa, tapi lek muncul drengkinya hati-hati, bukan kenikmatan, sebab kalau niatnya itu sudah tidak benar, ini kalau tidak lekas-lekas, balik lagi ke rel, nanti pulang haji, ini naudzubillah, itu berapa banyak di antara kita, itu tidak ada dampaknya, termasuk pernah kan bertanya dari pemirsa Mutiara Iman, boleh haji pancet ya mirip sholat, yang pernah kita bahas di segmen yang lain, seyogianya ada perubahan, tidak berbatasan dan mulai haji seyogianya gitu, jadi penyelamat kanan kirinya, kanan kirinya, kemudian apa? Manfaat, kepedulian sosial, thayyibul kalam dan sebagainya. Itu kalau kemudian pemirsa sekalian, kemudian apa itu tadi? Sebelum berangkat haji muncul keinginan yang itu tadi, balik lagi. Semua dibingkai dalam mencari ridho Allah. Tadi ya, sudah ya, menyempurnakan rukun Islam kelima, tobat, syukur ini, syukur bukan hanya alhamdulillah. Bahkan ada program dari orang Mulyosari itu, anak buahnya diberangkatkan sekian tahun, anak buahnya diberangkatkan, dipilih. Kebetulan anak buahnya ini ikut saya, di antaranya Abah Tarmuzi, itu 2007 diberangkatkan oleh bosnya. Abah Gatot Subroto, 2009 kemarin diberangkatkan haji, jadi 2 tahun sekali berangkatkan ini. Itu bentuk syukur, sehingga yang bersangkutan kemudian pada akhirnya meninggal pun, anak cucunya melanjutkan, usahanya maju, kemudian orang-orang yang babat alas tadi dikasih riwet, diberangkatkan haji, ini bentuk syukur. Ada juga saudaranya, ada juga gurunya, yainya, dan masih banyak yang lain. Itu dari SMA sebelahnya Gerahadi itu juga gitu, SMA berapa itu? 6 atau 4 itu. Itu diantaranya guru-gurunya diberangkatkan haji. Karena dulu pernah sekolah di situ, sukses. Sekarang akhirnya guru-gurunya. Bahkan gurunya pengganti ini diberangkatkan juga. Pak Bonnya diberangkatkan juga. Angkatannya seleting itu di SMA itu diberangkatkan juga, subhanallah. Duit soalnya wake. Nah kita kadang-kadang dimakan repot Ustaz. Mbu ulan ngarepe mangan opo? Ya Allah, jangan berangkat haji Ustaz. Duit yang suran ulan ngarepe turun kecekel. Aja mikir berangkat ke orang haji dirinya sini berhaji. Ini ya tentu tergantung di antara kita. Kalau uangnya sudah puluhan miliar, ya Allah, sudah miliarder. Ini wajar menyisihkan tadi. Ya tentu bagi kita yang mungkin di antara pemirsa Mutiara Iman ini belum banyak uang. Niat aja yang baik, yang ikhlas, niat. Di samping tentu doa, ya Allah, cek sugih miliarder. Berangkatkan orang, ya Allah. Masuk ada sing keprojot usaha harta pendam durung-durung iki sak RT dibudalno kabeh. Ya kemelipen akhirnya cucu jadi rasan-rasan dirinya sendiri, belum pernah haji, belum pernah sukses, akhirnya bisnis harta karun katene dibudalno nang tanah suci kabeh. Naudzubillah. Ingin rumah bertingkat,
kerja keras setiap hari. Hubungi Thayyibah Pesawat jika Anda kepingin ke tanah suci. Atur nuhun, pemirsa Bebek Lalaki masih setia mendengarkan menyaksikan Mutiara Iman. Ini di episode kali ini kita bahas mengenai niat-niat di antara niat haji. Kita sampai juga di segmen pertanyaan ini sudah banyak sekali. Makasih animonya. Semoga diganti oleh Allah lebih banyak, lebih barokah. Pertanyaan ini 0318176 sekian. Berapa total biaya haji biasa? Jadi pemirsa sekalian sampai saat ini taping ini ternyata belum keluar perpresnya, peraturan presiden. Dulu namanya kepres, keputusan presiden. Beberapa tahun ini namanya perpres. Jadi Komisi 8 dengan Pak Menteri ini masih menggodok. Gak mateng-mateng. Padahal ini kayak wangku godok mie dulu. Godok banyu dulu, tapi ini godok ONH ini, BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, ini belum tuntas. Ternyata banyak koran, beritanya nggak sama. Sing situ jari ini Pak Menteri berharap DPR menurunkan. Sing koran situ berharap menterinya menurunkan. Ini podo ae, kuluhum sawak podo ae. Iku harus ada titik temu dari pemerintah, CGU, Menteri Agama, dan Komisi 8. Memang isunya turun, misalnya 5 juta kan aftur, cuma sayang aftur pendatang tadi belum siap baru tahun depan sehingga tahun ini masih Saudi dan Garuda. Begitu juga tentang optimalisasi dari dana abadi umat, tapi satu sisi untuk paspor ditarik sekitar 270.000, masa ya murah dibanding paspor reguler yang biasanya untuk umroh itu. Jadi tahun kemarin 3.512 US dollar. Kalau diskurskan tahun kemarin sekitar 34 sampai 36 juta. Sehingga kalau turun bahkan jangankan senang 5 juta turun 2-3 juta alhamdulillah. Mungkin sekitar 32-33 juta. Karena banyak komponen yang bisa dipapras. Tapi balik lagi itu semua tidak usah salah-salahan. Keputusan Menteri Agama dan Komisi 8, kemudian masuk Sekretariat Negara, baru Presiden tinggal ACC. Justru doanya semoga kita semua bisa melunasinya dengan mudah, sosok kena gitu ku Alfat. Baik, pertanyaan berikutnya dari 0881 553 890 sekian. Apakah berdosa jika suami menikah lagi tanpa izin istri pertama? Allah tekone sepak sama rapi maneh. Kak eling biyen waktu pacaran niku temen lho. Ya Allah, si Joko loro suwe beda motor etek-etek, klambi sik nyile ya Allah. Tapi kadang-kadang ketika sudah kepingin rabi maneh. Berdosa? Ya berdosa. Kalau sah, ya sah. Suami menikah lagi tanpa izin istri pertama itu sah. Pertanyaan apakah berdosa jika suami menikah lagi tanpa izin istri pertama? Ya berdosa. Jangankan nikah lagi, seorang suami kemudian terlalu akrab dengan teman kantor, bukan muhrimnya pegang, itu juga dosa. Ketika suami sudah punya istri, kemudian tidak koordinasi dengan istrinya, mementingkan keperluan sahabatnya, itu juga berdosa. Kadang-kadang ada orang itu dengan istrinya guwala, ya Allah. Tapi dengan sahabatnya, wong liya dadi dulur, dulur dadi wong liya. Jangankan menikah lagi, seorang suami kemudian di samping istrinya dingin tanpa sebab yang jelas, karena main Facebookan, itu juga dosa. Seorang suami tidak meluangkan waktu pada istrinya, itu dosa. Masih banyak dosa yang lain. Bahkan mencuci itu sebenarnya kewajiban suami.
Mencuci itu sekalipun oleh Rasulullah dikasih motivasi kalau mencuci istrinya dosanya diampuni. Seorang suami seyogianya minta keikhlasan istrinya suruh mencuci sendiri. Itu berdosa karena kewajiban suami memberikan nafkah termasuk mencuci ini. Cuma sayang ibu-ibu itu. Lek sik pacaran didadekno ratu, lek wis rapi didadekno babu. Kongkon umbah-umbah, kongkon ngepel. Ya Allah. Kongkon macam-macam kora-kora, ngono bengi lho kongkon lumah-lumah bisa. Berusaha jadi suami seperti Rasulullah, sangat menyayang istri. Ya Allah, ketika terlambat datang Rasulullah uswatun hasanah kita, itu minta maaf sama istri. Gak mari ngono, biasanya lek kita itu justru ndolek beneri. Aku kesel, sampai nanti ae kari nang omahe nonggo PKK dan sebagainya. Sing wedok ngono, padha aku kesel. Tantang gawe bareng sapa? Akhirnya gitu niru Rasulullah kepada istrinya sangat menyayanginya. Kemudian merasa semua diperhatikan, masa istrinya banyak. Jadi tanpa izin istri pertama dosa, bahkan jangankan urusan menikah lagi, sakit hati, loro. Ada teman yang istrinya 2, Ustaz, temen nah, sama juga kepin rabi man. Gak, aku bayang no anak gue nangis, yo boleh riyoyo, berdusta, ya anaknya ingin ketemu dengan bapaknya. Ya apa bagine tak jawab gitu, apa keluar kota, bujuk maneh. Aku bayangno anake nangis. Muga-muga saya itu selamat gak sampai rapi maneh, termasuk Mas Ganang sing gandeng iki. Muga-muga gak sampai rapi maneh. Menyakitkan, berdosa. Jangankan nikah lagi, kita kemudian enjoy dengan teman lama, telepon, SMS, istrinya dikesampingkan itu dosa. Untungnya gak konangan bojone. Ayo lekas tobat. Balik lagi, ingat sejarah biyen sik pacaran temenan, ketika lamar gawe bojo gak getulinan, ge temenan, gak ge main-main. Sekarang yang terjadi ketika sudah punya anak pinak duwike akeh muncul isenge. Naudzubillah. Jangan sekali-kali Anda maksiat jika Anda ingin haji, ya tentu hubungi Thayyibah Pesawat. Matur sekelangkung pemirsa sekalian. Tetap menyaksikan Mutiara Iman ini. Ono modelnya Kaji Mustafa geleng-geleng bar. Iya pemirsa, jane ngantuk. Kita sampai di info haji. Jadi haji ini subhanallah, al-hajju mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan haji mabrur kecuali surga, ya Allah. Alhamdulillah mulai menggeliat. Akhirnya bukan hanya haji, umroh juga gitu, akhirnya menjamur. Bahkan karena haji itu sampai 2017 akhirnya banyak yang lari ke umroh. Alhamdulillah, bahkan yang pernah haji daripada jauh. Kecuali yang belum pernah haji, ya enggak apa-apa, umroh juga, haji juga. Apalagi sejak Senin 3 Mei 2010 ini, sudah bulan lebih. Ini aturannya bukan 20 juta, tapi 25 juta ditransfer ke rekening Triagama di Barter nomor porsi. Nomor porsi daftar sekarang pemirsa. Untuk Jawa Timur itu 2017 itu sudah separuh. Makanya yang baru gabung melihat Mutiara Iman, ini yang baru beri TV, baru ditonton, anak Mutiara Iman info haji. Ini lekas daftar. Kalaupun kemudian belum punya, ada talangan 7 juta ditalangi 18 juta. Kemudian kena ujroh 1950. Kemudian pembukaan rekening atau saldo itu 500.000 di rekening sampean. Baru DPKB ya, sehingga total 9950. Kalaupun belum punya banyak itu di rumah, di kami itu, di kantor kami. Itu kurang lebih ada sekian numpuk buku tabungan. Yang buka rekening 500.000. Kapan Ustadz berangkatnya? Tidak masalah, yang penting daftar dulu.
Bahkan ada juga jamaah tak balik tanya, kapan sampean? Sama, apa itu? Sing penting daftar dulu. Bagus itu. Jadi sing penting sudah action, jangan lupa fotokopi KTP, KSK, surat nikah. Kecuali yang sepuh, apalagi sudah meninggal, subhanallah, dibatalkan. Banyak sekali, alhamdulillah, alhamdulillah, animonya ini. Mulai Bu Haji Eni Subandi, dari Paris, anu titip batal haji 6. Kemudian Abah Kamilan, Wakapolsek Tandes itu titip batal haji 3. Abah Sumartono titip batal haji 3. Bu Haji Eni Samsul, Eni dosen UNER itu titip batal haji 2, Abah Yudi 2, dan masih banyak yang lain. Nah, dan tentu yang satu-satu juga banyak, alhamdulillah. Batal haji sudah meninggal, ya Allah. Bahkan meninggalnya zaman company. Saya jagoan dengan Abah Samsul, dosen UNMER, itu sama istrinya Bu Haji Eni Inayati. Itu meninggalnya zaman company, Ustaz. Ya Allah, masih ingat. Akhirnya titip 5 juta 2 orang, ya Allah. Ada juga yang lain itu, ya Allah, bukan karena meninggal. Nah, hadis kalau meninggal ya tentu hadisnya riwayat Imam Muslim. Sahabat dari suku Qasam, ya Rasul, Allah telah mewajibkan hambanya, mewajibkan juga kepada orang tua saya yang sudah tua renta, tidak kuat duduk dalam kendaraan, bayangkan Medina Mekah, hampir 500 kilo. Zaman itu, saat itu tidak ada kendaraan yang memadai selain onta. Sekarang boleh batal haji juga. Nah, hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang tua terserah sampean, kalau saya nafsiri itu 56, buktinya oleh pemerintah itu suruh pensiun. Kemudian ada juga suku Junaina, ya Rasul, orang tua saya belum meninggal, belum tua tapi sakit-sakitan, boleh batal haji. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya tentu kalau masih muda, seger waras seperti Pak Kabul, Pak Darmadi, Pak Ganang, Pak Firman, Mbak Santika, Bu Yasmani. Itu tidak apa-apa, masih muda, haji, nabung mulai sekarang. Ustadz, sebenarnya haji itu betul murah, cuma saya rumah KPR, kendaraan leasing, kepulauan itu haji dok. Itu umum memang, banyak di ruang tamu saya juga gitu. Ya sebenarnya haji itu murah, kalau nabung 500.000 setahun 6 juta kali 7 tahun enak hitungannya 40 loro. Cuma masalahnya kita itu kabeh nyicil, mulai apapun nyicil, apa-apa nyicil, jadi duit bedu. Mending kadang-kadang utang nang koperasi, akhirnya minus. Ketika bayaran, akhirnya impas. Kadang-kadang sosok sidik tok, rokok, ngebon, dan sebagainya. Ya Allah. Makanya, pemirsa sekalian, ini niat yang baik dan ikhlas sudah berpahala, entah batal haji, entah haji. Sekalipun mungkin ini keinginan haji itu tidak sama setiap orang. Ada yang 1%, ada yang 10%, ada yang 50%, ada yang 100%, ada yang 200%. Tekadnya tetap menyala-menyala. Ya tentu dalam mewujudkan tadi perlu kerja keras, vertikal, horizontal, ikhtiar vertikal, ikhtiar horizontal, hablum minallah, hablum minanas. Itu berusaha, ya Allah, berusaha efektif, produktif, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau sudah kemudian ikhtiar lahir batin maksimal, fa'idha azamta wa tawakkalallah. Sudah dipasrahkan kepada Allah, sing penting wis ikhtiar maksimal. Jika ada saat kita berjumpa lagi, gabung saja Thayyibah Pesawat, jika Anda kepingin ke Tanah Suci.